Gugurnya bunga karena layu, gugurnya iman karena nafsu, gugurnya cinta karena cemburu. Tapi gugurnya dosa kita karena kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhira ala dini kulli. Arsalahu bashiran wa naziran wa da'iyan ilal haqqi wa sirajan munira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bijahin nabi wa ali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan para sahabatnya. Dan yang tak lupa pula yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan takzimi Mudirul Ma'had Abu Muhammad sekaligus pemimpin majelis Abu Muhammad, yakni guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid. Kita doakan beliau semoga Allah menyehatkan jasmani dan rohani beliau, dan semoga Allah memanjangkan umur beliau sehingga dapat terus melanjutkan tongkat stafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sama-sama kita takzimi dan banggakan ayahanda daripada guru kita bersama almarhum Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid. Kita doakan beliau semoga Allah menerima seluruh amal-amal baik beliau, dan semoga Allah menjadikan kuburan beliau taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga anak cucu beliau dapat melanjutkan tongkat stafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat para habaib, para asatid, para tamu majelis dan para ashabi yang tak sempat Al-Fakir sebutkan nama antum satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum sekalian. Ketahuilah wahai hadirin bahwasanya sesuatu yang wajib kita jauhi dan hindari ialah qalbun qasi. Apa sih itu qalbun qasi wahai hadirin? Ialah kerasnya hati sampai-sampai tidak membekas jikalau dinasihati, dan tidak memperhatikan hati tersebut dan tidak memperhatikan jikalau disebutkan kematian, dan jikalau disebutkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya, dan jikalau disebutkan perkara-perkara akhirat. Itulah yang dimaksud dengan qalbun qasi. Sebagaimana dalilnya di dalam kitab Nasaihid Diniyah karangan Al-Habib Al-Kutub Al-Arif Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu. Beliau berkata, wa iyyaka wal qaswata wa hiya gilazul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'azzar bil mau'izati wa la yariqqa wa la yalina inda zikril mauti wa wa'di wa wa'idi wa ahwalil akhirati. Yang artinya, berhati-hatilah itu kalian kepada hati yang keras, dan adapun itu hati yang keras adalah hati yang tidak berbekas jikalau datang kepada hati tersebut, jikalau datang kepada hati tersebut nasihat, dan jikalau disebutkan dan tidak memperhatikan hati tersebut jikalau disebutkan kematian dan ancaman dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau disebutkan perkara-perkara akhirat. Subhanal hadirin, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memulai perkataannya dengan kalimat iyyaka. Di sini iyyaka mempunyai 3 makna. Yang pertama ihzar, yang artinya waspadalah atau hati-hatilah, dan yang kedua ki, yang artinya jagalah, dan yang ketiga tajannab, yang artinya jauhilah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya hati yang keras atau qalbun qasi adalah perkara yang sangat berbahaya, sampai-sampai dikatakan bahwasanya sesuatu yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala ialah hati yang keras. Sebagaimana dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abadul asya minallahi taala al-qalbul qasi. Yang artinya paling jauhnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala ialah hati yang keras. Dan disebutkan juga di dalam syair, di dalam
kitab Matanuz Zubat karangan Imam Ahmad bin Ruslan yang berbunyi, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi, yang artinya sesungguhnya paling jauh hati-hati manusia dari Tuhannya ialah hati yang keras. Maksudnya wahai hadirin, jauh di sini ialah jauh dari rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan bahagia wahai hadirin. Dan disebutkan juga dari sesuatu as-saqa atau sesuatu yang membuat bahaya ialah hati yang keras. Sebagaimana dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas saqai arba'un, qaswatul qalbi wa jumudul ain wal khirsu wa tulul amali. Yang artinya dari sesuatu yang mencelakakan ada 4. Yang pertama, qaswatul qalbi, kerasnya hati. Dan yang kedua, jumudul ain, kerasnya mata, ai qillatu dam'iha, yaitu sedikitnya mengeluarkan air mata. Dalam kurung mengeluarkan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-hirsu, yaitu rakus. Rakus yang dimaksud di sini wahai hadirin, rakus terhadap dunianya. Seperti contoh, ada seseorang yang sudah mempunyai banyak harta, sampai-sampai hartanya tersebut sudah bisa menafkahi 7 keturunannya, tapi dia tetap saja masih mencari harta tersebut. Inilah yang dimaksud dengan al-hirsu. Dan yang keempat, tulul amali, panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan di sini adalah panjangnya angan-angan dunianya. Subhanal hadirin. Dan salah satu mudarat paling bahayanya atau bahaya paling besar bagi orang yang memiliki hati yang keras ialah doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah itu kalian bahwasanya kepada sesungguhnya Allah tidak menerima doa bagi orang yang mempunyai hati yang lalai. Apa sih hati yang lalai wahai hadirin? Ialah yang mana hati tersebut tidak akan sadar jikalau datang kepada hati tersebut nasihat maupun larangan, dan tidak memperhatikannya itu hati tersebut kepada nasihat dan larangan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan qalbun ghafil. Sebagaimana dalilnya di dalam kitab Nasaihid Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu, beliau berkata, al-qalbul ghafil huwa allazi la yastayqizu wa la yatanabbahu idza waradat alaihi al-mawa'izu waz-zawajilu wala yaltafitu ilaiha. Yang artinya, adapun hati yang lalai adalah hati yang tidak akan sadar jikalau datang kepada atas hati tersebut nasihat maupun larangan, dan tidak memperhatikan hati tersebut kepada nasihat dan larangan-larangan tersebut. Apa sih wahai hadirin yang membuat hati kita keras dan lalai? Ialah karena sebab bermain-mainnya hati kita, dan karena sebab terus-menerusnya hati kita mencari perhiasan dunia, dan karena selalunya hati kita mengikuti hawa nafsunya. Itulah yang membuat hati kita lalai dan keras. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari nasihat tersebut ialah marilah kita sama-sama menjauhi perkara-perkara yang dapat membuat hati kita keras dan lalai. Semoga pulangnya kita dari majelis ini kita dapat dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ada kata-kata yang saya ingin sampaikan untuk kita bersama. Gugurnya bunga karena layu,
Gugurnya iman karena nafsu, gugurnya cinta karena cemburu, tapi gugurnya dosa kita karena kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang bisa kita ambil dari kata-kata tersebut ialah marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun kepada antum-antum sekalian, baik yang menonton lewat media maupun yang hadir secara langsung. Haza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.